Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sabirin. Ibu dan bapak serta para pemirsa yang berbahagia. Kurang lebih 5 bulan ini negeri kita tercinta dilanda pandemi COVID-19. Dari hari ke hari kasus coronavirus ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan sebaliknya. Dari hari ke hari yang tertimpa positif COVID-19 semakin bertambah, bahkan sudah di atas 98.000. Tentu bagaimana kita sebagai orang yang beriman menyikapi kasus pandemi COVID-19 ini? Tentu sebagai orang yang beriman kita memahami ini sebagai sebuah musibah dan sekaligus juga sebagai anugerah. Ada sebuah keberkahan karena di balik musibah tentu ada kebermanfaatan dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, menyikapi musibah dengan penuh kesabaran, dengan tawakal, serta berikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu melewati musibah pandemi COVID-19 ini dan dapat terselesaikan dengan baik. Ibu dan bapak serta para pemirsa yang berbahagia. Kata musibah di dalam bahasa Arab merupakan isim masdar dari kata asaba yusibu musibatan, yang di dalam bahasa Indonesia diartikan suatu kejadian yang menyedihkan yang menimpa seseorang atau bencana malapetaka. Dari asal kata asaba yusibu musibatan ini memiliki makna yang banyak. Asabah diartikan asabal ghurdu, bermakna mengenai sasaran. Asaba minal mal diartikan mengambil sebagian dari harta. Asaba nikmah, memperoleh kenikmatan, dan juga asobatul musibah yang berarti menimpa atau tertimpanya musibah. Sedangkan secara lughawiyah, secara istilah, di dalam tafsir Qurtubi, Al-Qurtubi mengatakan bahwa musibah adalah segala sesuatu yang mengganggu orang mukmin dan menjadi bencana baginya. Musibah biasanya diucapkan oleh seseorang ketika mengalami malapetaka, walaupun malapetaka itu bersifat ringan maupun berat, dan sering juga digunakan untuk kejadian-kejadian buruk yang tidak disukainya. Di dalam Al-Quran sendiri
Setidaknya ada 77 kali penggunaan kata musibah dalam Al-Quran yang tersebar pada 56 ayat di dalam 27 surah. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufrad fil Fazil Al-Quran dijelaskan bahwa 77 kata musibah tersebut terbagi ke dalam 33 bentuk kata kerja lampau atau fi'il madi, 32 dalam bentuk kata kerja sekarang atau fi'il mudhari, dan 12 dalam bentuk kata benda atau isim. Kita memahami pandemi COVID-19 ini sebagai musibah dan sekaligus sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang telah terjadi merupakan qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, bersabar, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dari ayat ini kita dapat memahami bahwa sesuatu musibah yang menimpa seseorang tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia yang menerima musibah itu, seharusnya kita berpikir, memahami dan bertafakkur sesungguhnya di balik musibah apa yang telah Allah gariskan kepada kita untuk mendapatkan derajat yang lebih baik dari musibah yang Allah berikan. Ibu dan bapak serta para pemirsa yang berbahagia, musibah merupakan suatu keniscayaan dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak mengalami musibah atau cobaan ataupun kesulitan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan kepadamu cobaan, kata Allah, minal khawfi, dari rasa ketakutan. Tidak sedikit dari adanya pandemi COVID-19 ini kita merasa takut, khawatir, was-was, bahkan depresi dengan adanya coronavirus ini. Maka itu juga merupakan suatu musibah, cobaan yang Allah berikan. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, sedikit kekurangan harta dan jiwa. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak saudara-saudara di masyarakat kita yang mengalami PHK, mengalami kekurangan pendapatan penghasilan sebagai dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga jiwa. Dengan adanya COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang meninggal karena COVID-19. Wassamarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Semua itu sebagai bentuk cobaan yang Allah berikan kepada kita. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentu Bapak Ibu sekalian serta para pemirsa, sebagai orang yang beriman meyakini itu semua sebagai cobaan yang Allah berikan kepada kita.
Maka kita diperintahkan untuk as-sabru minal musibah, bersabar dari musibah yang Allah berikan. Karena kita yakin setiap ada kesulitan mesti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ibu dan bapak serta para pemirsa yang berbahagia, musibah tidak hanya terjadi pada kita sebagai manusia yang biasa ini. Bahkan para nabi dan para rasul pun mengalami musibah sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka. Karena musibah merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini? Apakah kamu mengira, kata Allah, mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini sangat jelas sekali bahwa musibah yang terjadi pada diri kita mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan musibah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Misalnya pada Nabi Ayub alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Pada Nabi Ibrahim, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri Ismail. Begitu juga para nabi Ayub yang diberikan musibah berupa penyakit, dan para nabi-nabi yang lainnya yang Allah berikan musibah atau ujian. Demikian pula di dalam surah Al-Baqarah dapat kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu suatu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maka dengan adanya musibah COVID-19 ini, jamaah sekalian, kita perlu menyadari bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita, setiap apa yang Allah uji terhadap cobaan ataupun musibah pada kita, dapat kita pahami sebagai bentuk kecintaan untuk menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dialami oleh para nabi dan rasul. Para pemirsa yang berbahagia, di akhir kajian ini, selain kita memahami bahwa COVID-19 ini merupakan suatu musibah, cobaan, kesulitan, dan ujian yang Allah berikan, tetapi kita yakin bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan kita yakin pula bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, mesti di balik itu ada hikmahnya. Dapat kita pelajari dari adanya COVID-19 ini, ada hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Dengan adanya COVID ini,
Kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang menjual masker misalnya. Dan itu banyak motifnya masker yang dibuat. Ini menunjukkan bahwa produsen masker semakin meningkat dan menunjukkan sebuah anugerah bagi produsen masker. Begitu juga alat kesehatan, APD, produsen APD semakin meningkat. Dan juga dampak yang lainnya yang merupakan anugerah misalnya dapat kita pahami. Dengan COVID-19 ini, lembaga pendidikan diliburkan untuk belajar dari rumah. Maka di situ ada intensitas orang tua yang lebih dekat mungkin dari sebelumnya. Sehingga itu dapat kita pahami suatu anugerah. Karena mesti di balik musibah ada sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk anugerah yang lainnya. Karena belum tentu Bapak Ibu sekalian serta para pemirsa, sesuatu yang kita benci itu, yang amat kita benci itu boleh jadi Allah mempunyai skenario yang Allah inginkan. Di dalam surat Al-Baqarah dapat kita baca misalnya dalam ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Mungkin kalian tidak menyukai sesuatu kata Allah, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu itu. Sehingga apapun yang menimpa diri kita, Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami dengan bijaksana. Sehingga mudah-mudahan itu memberikan anugerah kebermanfaatan sehingga mampu menaikkan derajat diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah letak rasa kesyukuran kita di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberikan manfaat sehingga kita memahami coronavirus ini dapat dipahami sebagai suatu musibah yang Allah berikan kepada kita, dan di balik musibah itu tentu tersimpan anugerah yang dapat kita ambil pelajaran. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.